Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardian Wahyunizar eh, dengan nomor NIM 2331407770111144. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Eh, di sini saya akan mempresentasikan terkait ide bisnis dengan nama bisnis Sinergi Web. Oke, langsung saja. Eh, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Oke. Di sini analisis SWOT membantu Sinergi Web memahami posisi di pasar saat ini dan strategi yang harus diterapkan untuk memaksimalkan peluang, mengatasi kelemahan, serta menghadapi ancaman. Sebagai perusahaan baru yang beroperasi di industri digital yang berkembang pesat, Sinergi Web menghadapi beragam tantangan dan peluang yang mengharuskan untuk harus beradaptasi dan berinovasi. Selanjutnya, lebih detailnya terkait SWOT dari Sinergi Web. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Di sini Sinergi Web memiliki tim yang berpengalaman dan profesional. Maksudnya di sini kami terdiri dari tim yang profesional dan berpengalaman di bidang desain, pengembangan, dan pemasaran digital yang mampu menangani proyek kompleks dan memahami kebutuhan klien untuk mengimplementasikan strategi yang efektif. Selanjutnya ada proses kerja yang sistematis dan terstruktur. Maksudnya di sini kami menerapkan proses kerja yang terstruktur dari perencanaan hingga evaluasi untuk memastikan setiap proyek berjalan secara efisien dan terukur, sesuai dengan harapan klien, dengan kualitas yang terjaga dan waktu penyelesaian yang cepat. Selain itu, di sini kami juga memiliki solusi digital yang lengkap. Maksudnya yaitu kami menawarkan solusi end-to-end yang mencakup desain, pengembangan situs, dan aplikasi, serta strategi pemasaran digital memungkinkan klien mencapai tujuan bisnis tanpa melibatkan banyak pihak. Selanjutnya, ada pendekatan berfokus pada hasil. Setiap strategi yang kami terapkan dirancang untuk meningkatkan performa bisnis klien, seperti traffic, konversi, dan engagement, guna untuk memastikan ROI maksimal dari investasi digital mereka. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Di sini ada 3 kelemahan kami yang berdasarkan analisis kami. Di sini yang pertama ada reputasi yang belum dikenal secara luas. Maksudnya kami masih dalam tahap membangun reputasi dan jaringan klien karena di sini kami masih baru merintis. Dibanding agensi yang sudah lebih dahulu atau lebih mapan, kami perlu lebih banyak upaya untuk memberikan kredibilitas dan membangun portofolio yang bagus dan solid. Selanjutnya ada sumber daya terbatas untuk ekspansi cepat. Di sini kami memiliki keterbatasan sumber daya, terutama dalam memperluas tim dan menjangkau pasar lebih dan menjangkau pasar lebih luas. Hal ini membatasi kemampuan untuk menangani proyek dalam skala besar sekaligus sehingga kami harus mengelola kapasitas dengan hati-hati untuk menjaga kualitas produk yang kami buat. Selanjutnya ada ketergantungan pada teknologi pihak ketiga. Di sini kami masih bergantung pada teknologi pihak ketiga seperti layanan hosting dan alat analisis. Ketergantungan ini membawa risiko operasional sehingga kami perlu mencari solusi yang lebih mandiri dan fleksibel. Selanjutnya untuk opportunities atau peluang yang kami dapat yang sudah kami analisis, yaitu di sini yang pertama ada meningkatnya permintaan untuk solusi digital.
Kami melihat pembisnis semakin menyadari pentingnya kehadiran online atau kehadiran digitalisasi untuk pertumbuhan bisnis mereka. Dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial, peluang besar muncul bagi kami untuk menawarkan layanan digital kepada berbagai sektor industri. Selanjutnya ada pasar UKM yang terbuka untuk digitalisasi. Jutaan UKM di Indonesia mulai beralih ke dunia digital atau digitalisasi untuk meningkatkan daya saing. Di sini eh, kami dapat memanfaatkan peluang ini dengan menyediakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran UKM tersebut. Selain itu, ada pertumbuhan startup teknologi di Indonesia. Banyak startup teknologi yang berkembang di Indonesia membutuhkan kehadiran digital yang solid. Di sini kami dapat berkolaborasi dengan mereka untuk membangun identitas merek, situs web, dan aplikasi yang inovatif. Yaitu selanjutnya yang terakhir yaitu inovasi teknologi yang membuka potensi baru. Inovasi teknologi seperti AI dan data membuka peluang baru dalam pengembangan layanan dan strategi pemasaran. Di sini kami dapat memanfaatkan teknologi ini untuk menyediakan solusi lebih efektif dan cerdas bagi klien. Selanjutnya ada threats dari kami yang sudah kami analisis atau ancaman yang sudah kami analisis. Yang pertama ada persaingan yang semakin ketat. Maksudnya yaitu di sini industri digital semakin kompetitif dengan banyak agensi dan freelancer baru. Di sini kami harus terus meningkatkan kualitas dan inovasi untuk tetap relevan dan mendapatkan kepercayaan klien, terutama di pasar yang sudah dikuasai oleh agensi besar atau agensi yang sudah lebih dulu terjun. Selanjutnya ada perkembangan teknologi yang cepat. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut kami untuk terus berinovasi dan mengikuti tren terbaru, dan kegagalan beradaptasi bisa membuat kami kalah bersaing dalam perusahaan yang lebih inovatif dan lebih mengikuti tren. Selain itu, ancaman selanjutnya yaitu ada fluktuasi ekonomi dan ketidakpastian pasar. Ketidakpastian ekonomi dapat mengurangi anggaran pemasaran klien, berdampak pada pendapatan dan keberlanjutan pada proyek kami, terutama saat resesi atau krisis ekonomi. Selanjutnya atau yang terakhir ada kebijakan dan regulasi pemerintah yang ketat. Kebijakan pemerintah yang ketat terkait data dan privasi mempengaruhi efektivitas pemasaran digital. Di sini kami harus mematuhi regulasi ini untuk menjaga keamanan dan privasi data klien. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait aspek produksi pada bisnis atau perusahaan sinergi web ini. Yang pertama yaitu perhitungan harga pokok produksi atau HPP-nya. Di sini kita mengambil jenis websitenya yaitu corporate business website corporate, website e-commerce, website portfolio atau website custom. Untuk website corporate dalam pembuatannya di sini bahan baku langsung yang dibutuhkan senilai Rp1.300.000 dan bahan penolongnya Rp50.000. Biaya tenaga kerjanya yaitu Rp2.000.000 dan penyusutan aset Rp300. Total biaya produksi untuk website corporate yaitu Rp3.650.000. Untuk website e-commerce bahan baku langsung yang dibutuhkan yaitu Rp2.500.000, bahan penolong yang dibutuhkan Rp100.000, biaya tenaga kerja Rp3.500.000 dan penyusutan aset Rp400.000, dan total biaya produksi untuk website e-commerce yaitu Rp6.500.000. Untuk website portofolio bahan baku langsung yang dibutuhkan
senilai Rp800.000, bahan penolong senilai Rp30.000, biaya tenaga kerja Rp1.500.000, dan penyusutan aset Rp200.000. Untuk total biaya produksi website portofolio yaitu Rp2.530.000. Sedangkan untuk website custom, bahan baku langsung dengan nilai Rp4.000.000, bahan penolong Rp150.000, biaya tenaga kerja Rp6.000.000, dan penyusutan aset Rp500.000. Untuk total biaya produksi website custom di sini yaitu Rp10.650.000. Dengan catatan total biaya dihitung berdasarkan estimasi pengerjaan selama 1 bulan dengan 2 karyawan teknis. Selanjutnya untuk penentuan harga jualnya, di sini harga jual dihitung berdasarkan markup 30% sampai 50% dari HPP tergantung jenis dan kompleksitas layanan. Jadi di sini untuk website corporate dengan HPP yang telah dihitung tadi yaitu Rp3.650.000 dengan markup 40%, kami menetapkan harga jual Rp5.110.000. Dan untuk website e-commerce dengan HPP Rp6.500.000 dan markup 50%, kami menetapkan harga jual dengan harga Rp9.750.000. Untuk website portofolio dengan HPP senilai Rp2.530.000 dan markup 30%, kami menetapkan harga jualnya yaitu Rp3.289.000. Untuk website custom dengan HPP Rp10.650.000 dan markup 50%, kami menetapkan harga jualnya yaitu Rp15.975.000. Untuk aspek keuangan dari Sinergi Web yaitu kami untuk sumber pendanaannya di sini total pendanaannya yaitu Rp25 juta dengan pembagian untuk dari modal pribadi Rp15 juta dengan persentase 60% dan pinjaman usaha kecil Rp10 juta yang dengan persentase 40%. Untuk analisa kelayakan bisnis, di sini untuk menganalisa kelayakan, kami melakukan perhitungan dengan menghitung BEP, proyeksi laba, dan ROI. Di sini untuk BEP-nya yaitu kami menghitung dengan rumus biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Untuk website, jadi di sini untuk website corporate dengan harga jual Rp5.110.000 dan biaya variabel Rp3.350.000. Di sini kami harus bisa membuat 2 unit website corporate. Dan untuk website e-commerce dengan harga jual Rp9.750.000 dan biaya variabel Rp6.250.000. Di sini kami harus membuat 1 website e-commerce. Untuk website portofolio dengan harga jual Rp3.289.000 dan biaya variabel senilai Rp2.530.000. Di sini kami harus membuat 3 website portofolio. Dan untuk website custom dengan harga jual Rp15.975.000 dan biaya variabel atau biaya yang dikeluarkan untuk produksi website tersebut senilai Rp10.150.000. Di sini kami harus membuat 1 website custom untuk setiap bulannya. Untuk proyeksi pendapatan, proyeksi ini dihitung berdasarkan target penjualan 10 unit produk atau jasa per bulan yang sudah dihitung tadi. Untuk website corporate dengan jumlah proyek 3 dengan pendapatan penjualannya yaitu Rp15.350.000
Rp330.000 dan biaya pengeluaran dalam pengerjaan proyek tersebut Rp10.050.000 menghasilkan laba kotor senilai Rp5.280.000. Dan untuk website e-commerce dengan jumlah proyek 2 yaitu dan pendapatan yang dihasilkan yaitu Rp9.500.000 dan biaya yang dikeluarkan untuk produksi website tersebut senilai Rp12.500.000 menghasilkan laba kotor senilai Rp7.000.000. Dan untuk website portofolio dengan jumlah proyek 4 menghasilkan pendapatan Rp13.156.000 dan biaya variabel atau biaya produksi untuk pembuatan website tersebut senilai Rp10.120.000 menghasilkan laba kotor Rp3.036.000. Dan untuk website custom dengan jumlah proyek 1 menghasilkan pendapatan senilai Rp15.975.000 dan biaya yang dikeluarkan dalam produksi website tersebut senilai Rp10.150.000 menghasilkan laba kotor senilai Rp5.825.000. Jadi total dengan 10 proyek menghasilkan pendapatan Rp63.961.000 dan biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan 10 proyek tersebut yaitu Rp42.820.000 dan menghasilkan laba kotor senilai Rp21.141.000. Jadi di sini untuk menghitung laba bersihnya, laba kotor tersebut dikurangi dengan biaya tetap yaitu menghasilkan nilai Rp9.141.000. Jadi kesimpulan pendapatannya, bisnis ini berpotensi menghasilkan laba bersih sekitar Rp9.141.000 per bulan dengan asumsi target penjualan yang tercapai. Selanjutnya ada return on investment atau ROI. Untuk perhitungannya di sini yaitu laba bersih bulanan dibagi total investasi dan dikalikan dengan 100 dan laba bersih bulanan yang sudah kami hitung yaitu senilai Rp9.141.000 dibagi dengan total investasi di awal tadi yaitu 25 juta dikali 100 menghasilkan 36,56%. Dalam satu bulan ROI bisnis mencapai 36,56%. Dengan proyeksi ini modal awal dapat kembali dalam waktu sekitar 3 bulan. Dan untuk sensitivitas harga, jika harga naik 10%, maka pendapatan bulanan naik menjadi Rp70.357.100 dan menghasilkan laba bersih menjadi Rp14.333.100 dan ROI naik menjadi 57,33%. Dan jika harga turun 10%, maka pendapatan bulanan akan turun menjadi Rp50.564.900 dan laba bersihnya menjadi Rp4.793.900 dan ROI-nya juga turun menjadi 19,18%. Jadi kesimpulan analisa kelayakan bisnis ini layak untuk dijalankan dengan potensi laba bersih yaitu Rp9.141 dan ROI 36,56% per bulan. Bisnis ini memiliki prospek yang positif. Dan untuk resiko harganya yaitu harga jual mempengaruhi laba dan ROI secara signifikan. Dan kami akan memastikan strategi pricing yang kompetitif tanpa merusak margin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam menyampaikan materi tadi ada banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.